Wa yumkin an yuqal annahu kadza 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 gitu. Ditambahi. Waqtu ridu ala dzalika anna al-qism ghairu hasir. Wa inna sahih anna al-qism anna al-mufrad yanqasimu ila khamsati aqsam. Ma kadza ma kadza ma kadza ma kadza. Setelah dikarang kitab itu kemudian ada apa namanya muncul waktu itu ala dzalika atau fa in qila kada fa naqul kada ditarik kita dilarang random. Tadi lagi mencontohkan apa, Uyung? Oh ya, A. A dengan waw. Saya tadi teringat A dengan waw. A hamzah istifham dengan wawu atof plus atau wawu yang bukan atof. Wawu saja. Wa. Yang bukan atof. Ya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Saat itu dia la yadul. La yadul. Wa yang huruf hijaiyah la yadul. Sedangkan wawu yang atof itu yadul, tapi tergantung atofnya kemana. Tapi dia yadul, yadul ala makna. Ini juga ketika dia huruf hijaiyah la yadul. Ketika dia adalah hamzah istifham dia yadul. Dia memiliki makna yadul. Makanya tadi saya kepikiran ma la yadul. Pertama la yadul sudah wow yang harful hijai la yadul dia mufrad. Tapi ternyata sudah awal dikatakan maknanya maudhu kemudian musta'mal. Yang sejak awal tidak memiliki makna berarti sudah dikeluarkan sejak awal. Berarti di antara yang yadul tersebut, di antara yang yadul, di antara yang musta'mal itu yang yadul sudah yadul musta'mal lagi. Nah, di antara itu ada yang memiliki bagian, ada yang tidak memiliki bagian. Baru dibagi. Ustaz, nanya lagi. Oke. Kalau misalnya lafaz itu secara jusnya tuh nggak ada maksudnya, tapi mewakili satu maksud ketika dijabarkan gitu. Misalnya, karena ngomong singkatan misalnya, karena ngomongnya FPI. Kalau secara ngomongnya FPI itu secara jusnya itu kan F itu apa, P itu apa, I itu apa, nggak ini. Setelah dijabarkan Forum Pembela Islam baru paham ada makna maksudnya. Forum Pembela forum sih itu front. Satu lihat. Itu gimana tuh? Front Pembela Islam. Katakan FPI misalnya. Bagus, saya belum kepikiran ini. Ada jawaban, Ustaz. Wah, apa? Tapi dalam bahasa Arab nggak ada singkatan-singkatan, Ustaz. Oh. Ada pernah dengar kata Mas Syai tentang apa? ISIS kan singkatan itu ini. Dalam bahasa Arab nggak ada kaidah singkatan gitu. Begitu ya? Makanya itu bukan dari orang Arab gitu. Mati kan itu pelajaran ini. Tapi nahat Ada. nahat Apa? nahat Ada bab nahat. Hauqala. Ya, tapi singkatannya beda. Bukan singkatan. Oke, tapi bagus. Oke, ini yang sedang kita bahas adalah al-watul arabi dalam bahasa Arab. Tapi la ma'ni an nadkhula min babin akhar. Jadi bahasa apa aja karena mantik itu bahasa apa saja, tidak harus bahasa Arab. Oke, anggap sekarang yang sedang kita bahas adalah bukan bahasa Arab saja. Bukan bahasa Arab saja. Tadi apa? FPI gitu ya. Coba kita tahlil. FPI ya dulu juz'uhu atau tidak? Kalau nggak dijabarkan. Masih, kalau tidak dijabarkan maka la ya dulu juz'uhu. Kalau tidak dijabarkan. Berarti ada dua kemungkinan. illa Sudah ketahuan sih. Dia mufrad. Kalau lewat pintu itu. Apalagi kalau sudah menjadi alam bagi kelompok orang tertentu. Sudah menjadi alam, sudah menjadi nama kelompok tertentu. Kelompok ini namanya FPI. Maka ketika sudah menjadi alam, ya sudah. Walaupun dia sudah dijabarkan ya, Front Pembela Islam, tapi dia sudah jadi nama, maka saat itu tetap mufrad. Kenapa? Karena mungkin dia yadul juz'uhu. Ala juz'i ma'nahu. Front memiliki arti, pembela memiliki arti, Islam memiliki arti.
al-maksud, apakah al-maksud atau tidak? Apakah benar-benar Front Pembela Islam itu adalah beneran Front Pembela Islam atau tidak? Kalau tidak beneran, maka saat itu berarti dia tetap dikatakan mufrad dan keluarnya karena maksud, keluarnya karena qaid maksud. Tapi kalau ternyata mereka beneran Front Pembela Islam, beneran, tapi secara kebetulan namanya Front Pembela Islam dan kebetulan mereka itu Front Pembela Islam, gitu. Oh, berarti keluarnya menggunakan dalalah maksud. Keluarnya tetap dia dikatakan mufrad kalau sudah menjadi nama. Beda ketika Front Pembela Islam, dia bukan nama, tapi front itu apa? Oke, apa, kemudian pembela itu apa, Islam itu apa. Ketika digabungkan maka dia murakkab. Tapi kalau sudah jadi nama tetap mufrad. Bisa Ica mau nanya. Apa? Ica mau nanya. Ica apa? Enggak ada tuh. Kalau masih sama-sama Ustaz kan katanya di Arab beda singkatan, terus kata Ica, dulu kitab-kitab ada tuh kayak ila akhir. Iya. Iya tadi itu yang tadi bahasakan dengan nahat. Nah, ya susah. Ya, Dia dibahasakan jadi Daesh. Dalam bahasa Arab secara aslinya nggak tahu bisa di Daesh kan atau tidak. Daesh tuh kayak lagi lahir gitu ya. Dalam Islamnya. Daulah Islamnya apa? Suriah. Irak. Syria apa? Syam. Karena Syria itu pakai sin, Suria. Dais artinya apa? Dais. Ini tuh is loh. Dais. Tadi sebenarnya istilah itu masuknya di mufrad kalau ketika dia sudah jadi nama. Kalau sudah nama tetap mufrad. Ketika ditarkib satu-satu dia masuknya murakkab. Iya. Ketika dimasukkan sifat maksudnya murakkab. Ketika nama maksudnya mufrad. Nah, pembahasan mufrad murakkab ini faedahnya, salah satu faedahnya sering kita dengar adalah dalam penjelasan usulul fiqh. Kalian sering mendengarkan ta'rif usulul fiqh itu bi'tibari kaunihi laqaban wa bi'tibari kaunihi murakkaban. Nah, kalau bi'tibari kaunihi laqaban artinya apa? Bi'tibari kaunihi alaman, sudah menjadi alam. Oh, berarti dia saat itu mufrad. Saat itu berarti la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na. Usul tidak memberikan arti, fiqh tidak memberikan arti. Tapi usulul fiqh secara satu kesatuan usul fiqh memberikan arti, yaitu nama sebuah disiplin ilmu tertentu. Itu adalah usulul fiqh, atau nama bagi sesuatu itu adalah usulul fiqh. Itu bi'tibari kaunihi laqaban atau alaman ala syai'in muayyan. Tapi bi'tibari kaunihi murakkab idhafi, maka saat itu berarti dia murakkab, berarti yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Di sini ada kitab usul fikih enggak? Saya sandi gitu. Adanya itu usul. Usul fikih. Saya sandi itu. Mana? Bilang dia. Mana usul fikih? Kalau tarik usul fiqh loh. Ada tarif usul fikih enggak? Ada ini. Ini ada tarif usul fikih. Ya, kesenggol aja. Ini lengkap kan? Ini lengkap. Mantap, di sini lengkap. Pernah dibuka. Sampai-sampai bisa jadi tayamum. Ada yang lain nggak selain ini? Itu loh, tarik Warokot ya. tarik usul al-syar'i. Ayo. Usul fiqh. Ada ini nggak? Nihayatul Usul. nggak, pojok. Ini atas. Ada tahdzib Nihayatul Usul nggak? Ada juga kayaknya. Oh, Sebelah sini. yang ini. Sebelah sini. Yang hasyiahnya saya ini Abu Nur Zuhair. Sebelah sini. Ada.
Sebelah kiri, sebelah kiri. Kasih abu dulu. Jangan ngerjain banat. Nggak ada. Nggak ada. Pojok mana? Pojok toko. Tarifnya itu turuquha ala wa kaifa al-istifadatu minha hal mustafid. Itu punya Muqarrar sama di sana. bukan sampingnya. Nah, Itu loh yang nihayatul usul. punya siapa? Oke. Bagus itu. Itu juga tuh. Oke, pertama kita baca dulu khulasa fi usulil fiqh. Khulasa fi usulil fiqh. Udah hatam ya? Mantap. Mantul. Mantul itu memperkeruh. Mantul. Betul. Guys. Oke, ta'rif usulil fiqh. Dikatakan di sini qabla al-khawdi fi mabahith usulil fiqh yajibu alaina an natasawwara hadzal ilma. Qabla al-khawdi fi mabahith usulil fiqh yajibu alaina an natasawwar. Harus kita mentasawurkan hadzal ilm. Wa hadza yakunu bit ta'rif salim. Untuk bisa mentasawurkan benar apa itu usul fikih, kita butuh apa? Butuh ta'rif. Kita ingin mentasawurkan apa itu usul fikih. Usul fikih ditasawurkan menggunakan gerakan. Gak bisa dengan isyarat, gak bisa dengan sulit. Itu turqut ta'rif. Cara untuk memberikan pengetahuan terhadap orang, memberikan tasawur terhadap orang. Min tariq his, his. Rasakan usul fikih. Bisa nggak gitu mentorik his gitu? Oh ini usul fikih gitu. Bisa San. Orang buta yang tulisannya itu menimbul kayak gitu. Beda. Enggak, pegang-pegang ini. Oh ini tuh yang namanya usul fikih. Mintorikil his, his yang lames nggak bisa. Oke, his yang nabor. Oh ininya usul fikih gitu ya. Hakikatnya tahu usul fikih dengan melihat buku ini. Nggak bisa. Mintoriki ini ciuman. Ini usul fikih. Ada usul fikih. Lewat apa nih? Praba. Ada aroma. Oh ini usul. Gak bisa. Ngecap. Ternyata mentorikil his kita tidak bisa mentasawurkan apa itu hakikatnya usul fikih. Mentorikil his nggak bisa. Apa? Mendengar. Mendengar masih belum bisa. Mendengar masih belum bisa. Oke, kemudian mentorikil al-khobar juga masih belum. Kenapa? Karena isinya khobar itu sebetulnya hakikatnya naudornya. Isinya itu. Karena khobar itu kan sebuah kata-kata yang terdengar. Kemudian maklumatnya itu yang kemudian disusun. Oke, intinya adalah untuk bisa mengetahui hakikatnya sesuatu dan ini kebetulan untuk mengetahui hakikatnya usul fikih, kita membutuhkan tertib umurin maklumah litta'addi ila amrin majhul. Majhul di sini adalah majhul. Nah, berarti mengetahui usul fikih membutuhkan apa? Ta'rif. Untuk bisa mengetahui hakikatnya usul fikih atau mengetahui apa itu usul fikih, kita membutuhkan ta'rif. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Qabla al-khawdi fi mabahith usul al-fiqh yajibu alaina an natasawwara hadzal ilma. Bagaimana cara mentasawurkannya? Bagaimana kita mendapatkan ilm yang berupa tasawur? Bagaimana kita mendapatkan ilm yang berupa tasawur? Wa hadza yakunu bit ta'rifis salim. Menggunakan ta'rif yang benar. Alladzi yuaddi ila tasawwuris sahih. Untuk bisa sampai kepada tasawur yang benar. Ya. Karena waktu ngaji gitu nggak sih? Enggak ya? Lewat aja. Qabla artinya sebelum, khot artinya masuk, fi artinya di dalam, mabahis artinya gada-gada. Selesai gitu ya. Blok tadi. Tadi kata-katanya loh seolah saya itu mutawasid saya.
Ya, tadi awal Udah, wali nangis. Oke. lagi sakit. Wa kalimat usulil fiqh laha ma'nayan. Ma'nan fil lughah wa ma'nan fil istilah. Usulul fiqh lughatan qabla an takuna kalimah usulul fiqh alaman, sebelum dia menjadi alam, sebelum dia menjadi nama, alal fannil makhsus, kanat murakkaban idafiyan. Kanat murakkaban idafiyan min kalimataini usul wa fiqh. Usul wa fiqh. Nah, ketika dia murakkab idafi, maka kita untuk bisa mengetahui kul, kita harus mengetahui ajza. Ketika dia murakkab, berarti kita harus mengetahui ajzanya sebelum mengetahui kul. Saat itu maka dikatakan fal aslu. Fal aslu. Fa-nya di sini fa fasihah. Nah, kalau dia murakkab, berarti kita harus mengetahui ajzanya terlebih dahulu dong sebelum kita mengetahui apa itu usul fiqh. Ada pertanyaan itu, maka sebelum ditanyakan langsung dijawab. Fal aslu, makanya asal adalah fal aslu lughatan kada wal far'u lughatan kada. Wal istilahan asal kada far'un kada. Itu nanti dijelaskan. Kemudian usulul fiqh istilahan. Wa amma ta'rifu usulul fiqh istilahan ba'da an sara laqaban. Ba'da an sara laqaban wa 'alaman 'ala al-fanni al-makhsus faqad 'urifa bi ta'arif katsira min ashmaliha annahu kadza 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 kadza. Ta'rif yang pertama adalah ta'rif bi'tibari kaunihi murakkab idhafi. Bisa murakkab wasfi dalam ilmu lain, tapi kebetulan di sini adalah murakkab idhafi. Nah, ala kulli hal dia murakkab, dia bukan mufrad. Karena untuk bisa mengetahui sehingga untuk bisa mengetahui apa itu usul fikih, kita perlu mengetahui apa itu usul, apa itu fiqh. Untuk bisa mengetahui apa itu usulul fiqh. Nah, dari situlah kemudian ketika kalian mendengar penjelasan usul fikih, kita harus mengerti dong usul itu apa. Usul dari jamak dari aslun. Aslun adalah mayan bani alaihi mayubna alaihi ghairuhu, atau ta'rifnya nanti akan ada banyak. Kemudian far' adalah kada-kada. Kemudian itu adalah makna fil lughah, makna fil istilah asal adalah al-qaul ar-raji, kemudian al-qaidah al-mustamirrah, kemudian kada di antara dalil juga. Kemudian far' secara fiqh secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabun madilah tafsiliyah. Ketika kalian mendengar ada penjelasan ini, berarti saat itu usulul fiqh dia murakkab. Ketika kalian mendengar dalam penjelasan usul fikih ada penjelasan itu, berarti itu adalah murakkab. Ketika kalian mendengar ada tarif usul fikih enggak dijelaskan itu, berarti saat itu tarifnya adalah tarif mufrad. Kenapa? Karena saat dia tarif mufrad, kita tidak butuh untuk menjelaskan apa itu usul, apa itu fiqh. Enggak peduli. Sebuah sesuatu dinamai usulul fiqh. Enggak peduli usul itu artinya apa, fiqh artinya apa. Karena la yadullu juz'uha la juz'i ma'nahu. Itu ketika dia menjadi laqab. Nah, itu dalam kitab Khulasah fi Usulul Fiqh. Di sini dalam kitab Tarikh Usulul Fiqh dikatakan lagi haddu usulul fiqh. Natakhayyar huna min aqwalil Baydawi fi minhajihi bi lafdhihi tilka at-ta'rifat al-muhimmah allati yanbaghi an nadrusaha wa an naqifa 'indaha litakun 'inda ad-dirasa al-hasila allati biha yastati'u fahma al-usul fahman daqiqan wa'iyan bal yasulu idraki manahijil usuliyin fayastati'u munaqashatahum ala ilmin. Oke, apa tarifnya? Usulul fiqh, tarif dalam minhaj Baydawi. Ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kayfiyatul istifada minha wa halul mustafid. Hada perkataan beliau Syarih Jum'ah, hada huwa ta'rifu usulul fiqh wa la budda min muqaddimatin. Ini adalah ta'rif usul fikih dan kita perlu menjelaskan beberapa muqaddimat. Thumma nashrahu at-ta'rif syarhan wafiyan. Thumma nafhamuhu fahman daqiqan. Apa muqaddimatnya? Awalan, amamana murakkabun idhafi. Amamana murakkabun idhafi min kalimatain. Kalimat usul wa kalimatu fiqh. Wa ahlul arabiyyah yaqulun inna hadha mudhafun wa mudhaf ilaihi. Kemudian wa hatta nafham al-murakkab, kata beliau, wa hatta nafham al-murakkab al-idafi la budda alaina an nafhama ajza'ahu. La budda an nafhama ajza'ahu. Wal alfaz fi al-lughah al-arabiyyah qad wudi'at bi izai ma'aniha. Ya,
qad budi'a bi izai ma'aniha lakin yumkinu an tusta'mal ya bahasa isti'mal inda ahli kulli fanin ma'nan muayyan bi ma'nan akhar ghairu alladhi ta'nihi al-lughah ya masing-masing wadah berbeda-beda. Wa idza aradna an nata'arraf 'ala al-awwal qulna lafdhu kadza ma'nahu lughatan kadza wa idza aradna an nata'arraf 'ala as-sani faqulna lafdhu kadza istilahan ma'nahu kadza. Masing-masing memiliki istilah, masing-masing memiliki arti. Kalimat usul jam'u aslin wal aslu lughatan kadza kadza kadza. Ya, dijelaskan kayak gitu. Wal istilahan yutlaqu bi itlaqin khamsah usul. Kemudian fiqh. Al-fiqh huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabu min adillah tafsiliyah. Kemudian dijelaskan apa itu al-fiqh. Dijelaskan panjang. Itu huwa yang kita jelaskan. Sama ternyata. Oke, di sini dikatakan kemudian walafzul usul kata beliau walafzul usul minan naw'il awwal wa 'ala dzalika yakunu ma'na al-murakkab al-idafi usul fiqh fil lughah ususul fahmi wa fil istilah adillatul fiqh bi'tibari al-murakkab karena usul maknanya adalah usus al-fiqh tetap fiqh jadi usulul fiqh asas untuk berfikih ususul fiqh atau adillatul fiqh karena usul juga maknanya adalah adillah fiqh tetap fiqh adillatul fiqh lakin al-murakkabat al-idhafiyah qad tasiru alaman lakin al-murakkabat al-idhafiyatu qad tasiru alaman ala dhatin muayyanah aw ma'nan aw alamin muayyan mithlu Abdullah ya allati tutlaqu bi'tibariha murakkab idafi ala kulli 'abdin lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketika dimaksudkan adalah semua hamba Allah, maka dia adalah murakkab. Allati tutlaqu bi'tibariha murakkabun idafi ala kulli 'abdin lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa tutlaqu bi'tibariha 'alaman ala syakhsin muayyan. Asmahu abuhu bism Abdullah dinamai ayahnya dengan nama Abdullah. Fahiya tadullu bi'tibariha murakkabun idafi ala anfi unsa al-jamal. Iya, anfin naqah. Oh iya, ini ketinggalan. Asmahu abuhu bismi Abdullah wa anfun naqah. Misalnya namanya adalah anfun naqah. Misalnya nama orang namanya anfun naqah apa? Hidungnya kontak. Oke, anfun naqah. Dalam bahasa kita adalah misalnya orang tuanya memberi nama orang tersebut menjadi namanya Satria Baja Hitam gitu ya. Satria Baja Hitam. Atau memberi namanya Jas Hujan.